Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenitriana Rizky Poto dengan NIM R1C1233030 dari jurusan Teknik Geologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai geometri batubara. Baik, langsung saja. Sekarang kita masuk pada pengertian geometri batubara. Geometri batubara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam geologi batubara. Geometri ini mempelajari bagaimana bentuk, ukuran, ketebalan, kemiringan, arah kemenerusan, serta sebaran lapisan batu bara di bawah permukaan bumi. Kenapa geometri ini penting? Karena dari geometri batubara kita dapat menentukan seberapa besar nilai ekonominya dan metode penambangan apa yang paling tepat dan aman untuk diterapkan pada suatu wilayah tambang batubara. Sekarang kita masuk pada aspek geometri batubara. Secara umum, ada 6 aspek utama dalam geometri batubara, yaitu ketebalan sim, kemiringan sim, arah kemenerusan sim, sebaran lateral, bentuk atau morfologi sim, serta struktur geologi pengganggu. Semua aspek ini saling terkait dalam menentukan kelayakan penambangan sebuah endapan batubara. Sebagai contoh, sim yang tebal tetapi tidak kontinu tetap sulit untuk ditambang secara efisien. Selanjutnya kita masuk pada ketebalan lapisan batubara. Ketebalan sim batubara merupakan jarak vertikal dari roof atau atap sim hingga floor atau dasar sim. Ketebalan sangat berpengaruh terhadap cadangan dan metode penambangan. Dapat dilihat pada tabel, jenis sim tinggi dengan ketebalan lebih dari 1,5 meter dianggap ekonomis dan cocok untuk tambang terbuka. Sedangkan sim rendah dengan ketebalan kurang dari 0,5 meter sering dianggap tidak layak ditambang. Dengan ini dapat diketahui, semakin tebal sim batubara, maka akan semakin sedikit waste atau material yang tidak memiliki nilai ekonomis yang diolah sehingga semakin ekonomis. Selanjutnya kita masuk pada kemiringan lapisan atau dip. Kemiringan lapisan atau dip adalah sudut lapisan terhadap bidang horizontal. Dip mempengaruhi desain tambang dan keselamatan penambangan. Dapat dilihat pada tabel, dip rendah dengan derajat dari derajat 0 sampai 15 derajat lebih mudah ditambang dan cocok untuk open pit atau pertambangan terbuka. Dip sedang dengan derajat 15 derajat sampai 30 derajat lebih rumit untuk ditambang dan cocok untuk pertambangan yang lebih kompleks. Selanjutnya, untuk dip tinggi dengan derajat lebih dari 30 derajat biasanya cocok untuk pertambangan bawah tanah. Jadi, mengetahui dip membantu menentukan teknik pertambangan yang tepat dan biaya operasional yang tepat pula. Selanjutnya kita masuk pada arah kemenerusan atau strike dan continuity. Strike menunjukkan arah perpanjangan sim secara horizontal, sementara continuity menunjukkan seberapa jauh sim dapat ditelusuri tanpa terputus. Faktor yang sering memutus kontinuitas yaitu sesar, lipatan, perubahan lingkungan pengendapan, serta proses erosi. Sim yang tidak kontinu akan mengurangi cadangan yang dapat ditambang dan meningkatkan risiko serta biaya eksplorasi. Selanjutnya kita masuk pada sebaran lateral. Sebaran lateral menggambarkan seberapa luas sim menutupi suatu cekungan. Sebaran yang luas dan merata akan menimbulkan potensi batubara besar dan stabilitas ekonomi penambangan yang lebih terjaga. Adapun sebaran sim sendiri bergantung kepada paleogeografi, luas rawa gambut purba, serta stabilitas saat pengendapan. Dengan mengetahui sebaran lateral, maka perusahaan dapat merencanakan area tambang dan perhitungan cadangan lebih akurat. Selanjutnya kita masuk pada bentuk lapisan batubara. Pada bagian ini kita akan mempelajari berbagai bentuk lapisan batubara atau full seam structure. Bentuk lapisan batubara tidak selalu lurus atau seragam, tetapi sangat dipengaruhi oleh dinamika sedimentasi saat batubara terbentuk, serta proses tektonik yang terjadi setelahnya. Pemahaman bentuk sim sangat penting dalam eksplorasi maupun perhitungan cadangan, karena akan memengaruhi ketebalan sim, kedalaman, dan kontinuitasnya. Baik, kita masuk pada bentuk pertama. Bentuk pertama yaitu horseback. Bentuk ini ditandai dengan lapisan batubara yang melengkung ke atas. Struktur melengkung ini terbentuk akibat gaya kompresi dari aktivitas tektonik yang menekan lapisan-lapisan batuan dari samping. Ketika lapisan ditekan, batubara dan batuan di atasnya terangkat dan membentuk tonjolan seperti punggung kuda. Akibat proses ini, ketebalan batubara dapat berubah,
bisa tetap sama atau menipis di bagian tertentu yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Dalam eksplorasi, bentuk horseback penting dikenali karena dapat memengaruhi arah pengeboran dan dapat menyebabkan kesalahan estimasi ketebalan SIM jika tidak dipetakan dengan benar. Selanjutnya kita masuk pada bentuk pins. Bentuk ini dicirikan oleh perlapisan yang menipis di bagian tengah. Pada umumnya, dasar dari lapisan batu bara merupakan batuan yang plastis, misalnya batu lempung. Sedang di atasnya, lapisan batu bara secara setempat ditutupi oleh batu pasir yang secara lateral merupakan pengisian suatu alur. Dalam kondisi ini, dasar lapisan batu bara umumnya berupa batuan plastis, misalnya batu lempung yang mudah mengalami deformasi. Sementara di bagian atas lapisan batu bara terdapat batu pasir yang secara lateral mengisi suatu alur atau channel, sehingga menekan atau menginterupsi perkembangan SIM batu bara di bagian tengah. Selanjutnya kita masuk pada clay fan. Bentuk ini terjadi apabila lapisan batu bara mengalami displacement atau pergeseran. Kemudian pada bidang sesar terbentuk rekahan terbuka yang terisi oleh material lempung atau pasir. Material ini masuk ke dalam rekahan dan memisahkan SIM menjadi dua bagian. Clay fan penting diketahui karena menyebabkan kontaminasi pada kualitas batu bara, mempersulit penambangan karena SIM terpotong oleh material asing, dan dapat menjadi indikasi keberadaan struktur sesar di daerah eksplorasi. Dengan kata lain, clay fan merupakan bukti bahwa kondisi tektonik sangat mempengaruhi integritas lapisan batu bara. Selanjutnya, kita masuk pada buried hill. Ini terjadi akibat intrusi batuan beku seperti sil atau lakolit yang menekan dan memanaskan lapisan batuan dan batu bara di atasnya. Ketika magma panas masuk dan membeku, ia akan mengangkat lapisan batuan membentuk tonjolan menyerupai bukit, lalu menghasilkan pemanasan kuat pada batu bara. Kemudian menyebabkan devolatilisasi, yaitu hilangnya zat-zat mudah menguap dari batu bara. Akibatnya, kandungan karbon batu bara meningkat, rank batu bara juga menjadi lebih tinggi dekat sumber panas, dan terbentuk gradasi kualitas batu bara dari daerah terpanas ke daerah yang jauh dari intrusi. Buried hill sangat berpengaruh terhadap kualitas batu bara dan perlu diperhitungkan dalam eksplorasi. Bentuk selanjutnya adalah fault. Bentuk ini terjadi apabila di daerah di mana deposit batu bara mengalami beberapa seri patahan. Keadaan ini mengacaukan di dalam perhitungan cadangan karena adanya pemindahan lapisan akibat pergeseran ke arah vertikal. Adapun akibat dari fault antara lain, lapisan batu bara tidak berada pada elevasi yang sama. Selain itu, dapat juga terjadi loss of coal jika di bagian SIM terangkat atau turun terlalu jauh, dan menyulitkan perhitungan cadangan karena SIM tidak lagi kontinu, serta menimbulkan risiko dalam penambangan karena pergerakan batuan. Fault sangat penting dipetakan karena memengaruhi kesinambungan SIM dan penentuan arah penambangan. Selanjutnya kita masuk pada bentuk terakhir, yaitu folding atau perlipatan. Ini terjadi ketika lapisan batu bara mengalami tekanan lateral yang kuat sehingga membentuk gelombang atau lipatan. Semakin kuat gaya tektonik, semakin kompleks bentuk lipatannya. Bisa berupa anticline, syncline, hingga lipatan berulang yang rumit. Dalam konteks batu bara, lipatan dapat mengubah kemiringan SIM dan dapat menyebabkan perubahan ketebalan. Pada daerah berlipatan, eksplorasi wajib dilakukan dengan ketelitian tinggi, termasuk menggunakan metode geofisika untuk menginterpretasi kesinambungan SIM antar titik pengeboran. Selanjutnya kita masuk pada struktur geologi pengganggu. Struktur geologi seperti sesar, lipatan, intrusi, dan join dapat menggeser, memotong, atau mengubah kualitas batu bara. Contohnya, sesar dapat memutus SIM sehingga perlu pemetaan ulang untuk menentukan posisi SIM yang hilang. Intrusi magma juga dapat mengubah batu bara menjadi antrasit atau bahkan membatu barakan total. Struktur ini sangat berpengaruh terhadap keamanan, ventilasi, dan sistem perencanaan penambangan. Dari semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa geometri batu bara sangat menentukan potensi cadangan batu bara, keekonomisan penambangan, serta desain tambang yang aman dan efisien. Dari penjelasan tadi juga dapat diketahui bahwa ketebalan, kemiringan, kontinuitas, sebaran, bentuk SIM, dan struktur geologi merupakan parameter utama yang wajib dipahami dalam eksplorasi batu bara.
Demikian presentasi terkait geometri batubara. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.